Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 5 Desember 2020, berjudul Akhirnya Aman. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 11 ayat 18. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan akhirnya aman dalam judul renungan kita pagi ini sehubungan dengan permulaan kekekalan itu antara lain sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang hidup dalam iman dan setia kepada Allah dan memiliki tabiat Yesus akhirnya akan mendapat pahala tinggal besertanya sampai selama-lamanya. Kesukaan inilah yang akan dinikmati oleh semua orang betapa besar dan mulianya nanti pahala kita yang bukan saja diserahkan pada saat kelepasan terakhir. Sekarang pun dengan perantaraan iman kita dapat memasuki kesukaan juru selamat. Kepada orang-orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya akhirnya Allah boleh menerima selaku miliknya, untuk tinggal bersertanya sampai selama-lamanya. Jikalau selama hidup sekarang mereka setia kepada Allah, akhirnya mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kedua, pada akhirnya bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar dan pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan Firdaus Allah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Namun, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan Firdaus Allah. Ketiga, pada akhirnya orang benar akan mewarisi tanah air di sorga yang memiliki mata air kehidupan dan pohon kehidupan dengan dilewati oleh sungai-sungai yang terus mengalir. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sana, gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Keempat, pada akhirnya, umat tebusan akan berjalan di dalam kota Allah itu dengan kemuliaan hari yang kekal, dan yang tak bermatahari, dan tidak akan ada rasa letih dalam melakukan kehendak Allah dan dalam memberikan pujian bagi namanya. Di dalam kota Allah, malam tidak ada lagi di sana. Tak seorang pun memerlukan atau menginginkan istirahat. Tidak akan ada rasa letih dalam melakukan kehendak Allah dan dalam memberikan pujian bagi namanya. Kita akan selalu merasakan kesegaran pagi, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka. Sinar matahari akan digantikan oleh suatu cahaya yang sinar terangnya tidak menyakitkan, namun yang jauh melebihi sinar matahari kita waktu tengah hari. Kemuliaan Allah dan Anak Domba memenuhi kota suci itu dengan terang yang tidak pernah pudar. Umat tebusan berjalan di dalam kemuliaan hari yang kekal yang tak bermatahari. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.